Halo guys, perkenalkan nama saya Komaroni Sudamawan dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat tentang Playfair Shipper mulai dari enkripsi maupun dekripsinya. Nah, sebelum kita lanjut ke program, izinkan saya untuk menjelaskan tentang Playfair Shipper terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasannya di sini saya mulai dari definisi dari Playfair Shipper terlebih dahulu. Playfair Shipper atau sering disebut dengan Playfair Square merupakan salah satu kriptografi klasik yang termasuk dalam sistem substitusi di graf. Playfair Shipper mengenkripsi pasangan huruf atau digram atau digraf, bukan huruf tunggal seperti kriptografi klasik lainnya. Nah, Playfair Shipper ini ditemukan oleh Charles Wheatstone, namun dipromosikan atau dipopulerkan oleh Baron Leon Playfair pada tahun 1854. Nah, selanjutnya untuk ketentuan pertama yaitu apabila ada huruf J pada plain text, maka huruf J tersebut diganti dengan huruf I. Yang kedua yaitu tulis pesan dalam pasangan huruf atau huruf berpasang-pasangan secara dua-dua. Dan yang terakhir yaitu jangan ada pasangan huruf yang sama, misalnya AA atau BB. Nah, jika ada, huruf kedua tersebut diganti dengan huruf X. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan enkripsi dari Playfair Shipper. Ketentuan enkripsi yang pertama yaitu seandainya dua huruf tersebut terdapat dalam kolom key table yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu seandainya dua huruf terdapat pada baris key table yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf yang ada di sebelah kanannya. Dan yang terakhir, seandainya dua huruf tidak ada pada kolom maupun baris yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf yang ada pada baris yang sama dengan huruf pertama, namun kolom yang sama dengan huruf kedua. Sama seperti huruf pertama, huruf kedua diganti dengan huruf yang ada pada baris yang sama, namun dengan kolom yang sama dengan huruf pertama. Nah, untuk penjelasan programnya, mari kita langsung ke programnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan dari program yang telah saya buat dalam aplikasi DevC++. Untuk yang pertama, di sini saya mengimport 3 buah library. Library pertama yaitu stdio untuk standar input-output seperti printf dan scanf. Yang kedua yaitu library ctype yang di sini saya gunakan agar bisa menggunakan sintaks to upper dan to lower untuk mengkapitalkan string ataupun mengecilkan huruf pada string. Yang ketiga yaitu library string.h yang di sini saya gunakan agar bisa menggunakan sintaks string len untuk menghitung jumlah karakter pada sebuah string. Nah, selanjutnya di sini saya mendeklarasikan array 2 dimensi dengan panjang 5x5 dan bertipe char dengan nama matrix. Nah, array 2 dimensi ini akan saya gunakan untuk menyimpan key table dari Playfair Shipper ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita langsung ke fungsi utamanya. Nah, pada fungsi utama atau fungsi main ini, pertama program akan mencetak menu yang tersedia pada program. Menu yang pertama yaitu menu enkripsi yang akan mengubah plain text menjadi ciphertext, dan yang kedua yaitu dekripsi yang akan mengubah ciphertext menjadi plain text. Apabila user berhasil memilih menu yang tersedia atau 1 dan 2, maka program akan meminta user untuk memasukkan key dari Playfair Shipper tersebut. Nah, key yang diinput oleh user akan disimpan ke dalam variabel key. Selanjutnya terdapat perulangan untuk mengubah huruf-huruf yang ada pada key menjadi kapital dengan bantuan sintaks to upper. Setelah huruf pada key tersebut berhasil dikapitalkan, maka program akan memanggil fungsi clear key dengan parameter key. Nah, pada fungsi clear key ini, key yang diinput user akan diuji sehingga huruf-huruf pada key tersebut tidak ada yang double dan tidak mengandung huruf J. Nah, untuk itu, pertama program akan melakukan perulangan untuk menguji huruf-huruf yang ada pada key tersebut dengan huruf-huruf lainnya. Apabila huruf yang diuji sama dengan J, maka huruf setelah huruf yang diuji tersebut akan menggeser huruf yang diuji sehingga huruf yang diuji menjadi hilang. Nah, apabila huruf yang diuji tersebut bukan merupakan huruf J, maka program akan melakukan perulangan lagi untuk menguji huruf tersebut dengan huruf-huruf lainnya. Apabila huruf tersebut sama dengan huruf lainnya, maka huruf penguji tersebut
akan digeser dengan huruf-huruf selanjutnya sehingga huruf penguji tersebut akan menjadi hilang. Nah, perulangan tersebut akan terus berlanjut hingga semua huruf yang ada pada key tersebut diuji. Nah, setelah program memanggil fungsi clear key, maka program selanjutnya akan memanggil fungsi matrix dengan parameter key. Fungsi matrix di sini program akan membuat key table dengan key yang telah diproses pada fungsi sebelumnya. Nah, pertama program akan melakukan dua buah perulangan untuk memasukkan key yang telah diproses tersebut ke dalam key table. Apabila semua key telah dimasukkan ke dalam key table, maka program akan apabila program telah masukkan key yang diproses ke dalam key table atau matrix. Apabila program telah masukkan key yang telah diproses ke key table atau array matrix, maka program akan menguji semua huruf yang ada pada abjad dengan huruf-huruf pada key table tersebut. Apabila key tersebut telah berhasil dimasukkan semuanya ke dalam key table, maka selanjutnya di sini program akan menguji huruf-huruf pada abjad dengan key table apabila semua huruf yang ada pada key yang telah diproses telah berhasil dimasukkan ke dalam key table atau matriks IJ, maka selanjutnya di sini program akan melakukan pengujian kepada huruf yang ada pada abjad dengan huruf-huruf yang ada pada key table dengan menggunakan ASCII. Apabila huruf pada abjad tersebut tidak ada pada key table, maka huruf tersebut akan dimasukkan ke dalam key table kecuali huruf J. Nah, setelah key table berhasil dibuat, maka program akan mencetak atau menampilkan key table tersebut kepada user dengan melakukan dua buah perulangan. Setelah fungsi matriks selesai, maka di sini terdapat dua buah kondisi. Kondisi pertama yaitu apabila user memilih menu pertama, maka user akan diminta untuk memasukkan plain text-nya. Setelah itu, plain text akan disimpan ke variabel plain dan plain text tersebut akan diproses untuk membuat plain text tersebut menjadi huruf kapital. Setelah huruf-huruf pada plain text tersebut menjadi kapital, maka program akan memanggil fungsi enkripsi dengan parameter plain untuk mengenkripsi plain text tersebut menjadi ciphertext. Nah, pada fungsi enkripsi ini, untuk memasang-masangkan huruf-huruf pada plain text, maka terdapat dua buah variabel. Variabel pertama yaitu huruf 1 yang akan menyimpan huruf pertama, dan variabel kedua yaitu huruf 2 yang akan menyimpan huruf kedua dari pasangan huruf tersebut. Nah, selanjutnya di sini program akan melakukan searching atau pencarian untuk mengetahui posisi huruf pertama dan huruf kedua pada key table. Posisi dari huruf pertama, barisnya akan disimpan pada variabel A dan kolomnya akan disimpan pada variabel B. Sedangkan untuk posisi huruf kedua, barisnya akan disimpan pada variabel C dan kolomnya akan disimpan pada variabel D. Nah, selanjutnya di sini program akan melakukan enkripsi ke huruf 1 dan huruf 2. Apabila baris pada huruf 1 dan huruf 2 tersebut sama atau A sama dengan C, maka kolom pada kedua huruf tersebut akan ditambah 1 dan dimodul 5. Kenapa dimodul 5? Hal itu dikarenakan apabila berada pada kolom kelima, maka hasilnya akan menjadi 1. Selanjutnya yaitu apabila kolom kedua huruf tersebut sama, maka baris dari kedua tersebut akan ditambah 1 dan dimodul 5. Terakhir, apabila
baris dan kolom pada kedua huruf tersebut berbeda, maka huruf 1 akan mengambil kolom huruf kedua dan huruf kedua akan mengambil kolom dari huruf 1. Selanjutnya di sini program akan mencetak hasil dari enkripsi huruf 1 dan huruf 2. Nah, apabila sebelumnya user memilih menu kedua, maka user akan diminta untuk masukkan ciphertext dari flavor chipper tersebut. Nah, ciphertext yang diinput oleh user akan dimasukkan ke dalam variabel chipper. Setelah itu, program akan melakukan perulangan untuk mengubah ciphertext tersebut menjadi huruf kapital. Setelah semua huruf pada ciphertext tersebut menjadi kapital, maka program akan memanggil fungsi deskripsi dengan parameter chipper untuk mendeskripsi ciphertext tersebut menjadi plain text. Nah, pada fungsi deskripsi, proses yang terjadi akan sama dengan fungsi enkripsi, namun yang berbeda yaitu pada 3 kondisi akhir dalam fungsi deskripsi ini. Nah, kondisi pertama yaitu apabila huruf 1 dan huruf 2 memiliki baris yang sama, maka kolom pada huruf 1 dan 2 akan di minus 1 dan ditambah 5. Nah, kenapa ditambah 5? Hal ini dikarenakan untuk menghindari nilai minus pada kolom. Selanjutnya yaitu apabila huruf 1 dan huruf 2 memiliki kolom yang sama, maka nilai baris pada huruf 1 dan huruf 2 akan di minus 1 dan ditambah 5. Kemudian di modul 5. Nah, setelah itu huruf 1 dan huruf 2 tersebut akan dicetak untuk melihat hasil deskripsi dari ciphertext tersebut. Nah, di sini apabila user tidak memilih menu 1 dan 2, maka program akan mencetak pilihan Anda tidak tersedia. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba compile dan run dari program ini. Misalnya di sini saya memilih menu 1, key-nya adalah row. Nah, bisa dilihat pada key table berikut adalah key table-nya. Ya, di sini saya masukkan plain text. Masuk kana. Nah, berikut adalah ciphertext yang berhasil dihasilkan dari plain text tersebut dengan key tersebut. Selanjutnya di sini apabila saya memilih menu kedua, deskripsi, dan key-nya adalah jron, bisa dilihat bahwa J-nya telah hilang karena huruf J pada key table tidak digunakan. Dan saya masukkan ciphertext, masuk operasi, misalnya saya memilih operasi, maka berikut adalah ciphertext yang plain text yang berhasil dihasilkan dari ciphertext dan key tersebut. Sekian dari penjelasan program yang telah saya buat. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Di sini saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Bye bye.